Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas yaitu mutiara dari kitab dari tafsir surah Al-Fatihah. Mutiara dari dari tafsir surah Al-Fatihah. Dan pembahasan ini insyaallah taala sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena kita tahu bahwa mutiara induk Al-Qur'anul Karim yaitu surah Al-Fatihah itu merupakan mutiara yang luar biasa. Para ulama banyak menulis kitab tentang tafsir surah Al-Fatihah. Bahkan guru kita semua Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah, beliau juga telah menulis sebuah buku tentang tafsir surah Al-Fatihah. Siapa yang tahu jamaah? Ada yang tahu? Apa nama bukunya? Masya Allah, ternyata luar biasa. Antum kayaknya lupa. Padahal kitabnya ada di toko, cuma antum mungkin belum baca atau belum beli. Nama kitabnya Al-Kawakib. Al-Kawakib adalah mutiara surah Al-Fatihah yang ditulis oleh Ustadzuna Al-Karim Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullahu ta'ala. Selanjutnya jemaah sekalian, tentang tafsir surah Al-Fatihah dan juga mutiaranya, faidah-faidahnya juga telah ditulis oleh ulama kita seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Juga beliau telah membuat satu kitab yang di dalamnya berisi tentang ba'du fawaid ya surah Al-Fatihah, sebagian dari faedah-faedah dari tafsir surah Al-Fatihah. Tapi barakallahu selanjutnya jemaah sekalian, kalau surah Al-Fatihah surah keberapa? Surah Al-Fatihah surat keberapa? Ya surat ke-1 ya, masa antum nggak tahu. Kemudian surah Al-Fatihah ada berapa ayat? Hah? Surah Al-Fatihah berapa ayat? Iya, ada 7 ayat ya. Surah Al-Fatihah yaitu ada 7 ayat ya. Dan alhamdulillah kita semuanya hafal. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Kemudian berikutnya, ada berapa kata surah Al-Fatihah? Kata-katanya ada berapa kata surah Al-Fatihah? Kata penulis kitab Al-Lubab fi Ulumul Kitab, wahiyya sab'u wahiyya tis'un wa isruna kalimah, yaitu 29 kata. Kalau hurufnya ada berapa? Iya, dikatakan bahwa hurufnya adalah wa mi'atun wa isnani wa arba'una harfan, yaitu 142 huruf. Mi'atun wa isnani wa arba'una harfan, yaitu 142 huruf. Itu menurut yang menghitung ya. Kita tinggal ACC saja. Kalau penasaran tinggal hitung sendiri. Barakallahu fikum. Ini adalah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah dijelaskan oleh para ulama kita, yakni surah Al-Fatihah adalah merupakan salah satu surat dari surat-surat yang mendapatkan penjelasan yang sangat khusus.
Ya. Pertanyaannya, surat Al-Fatihah ini Makkiyah atau Madaniyah? Diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah? Jawabnya tentu sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah berarti surat apa? Makkiyah. Kenapa dikatakan sebelum hijrah? Karena Nabi kita yang mulia melaksanakan sholat yakni sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah Al-Fatihah belum turun, jadi ketika sholat Nabi Muhammad membaca apa? Ya, bisa dipahami? Nabi Muhammad yakni beliau membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya. Nabi kita yang mulia bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ya, Al-Fatihah itu adalah surat yang menentukan sah tidaknya salat seseorang. Seperti itu. Oleh karena itulah para ulama mengatakan suratul Fatihati suratun Makkiyah. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum apa? Sebelum hijrah. Sebelum hijrah surat Al-Fatihah telah turun. Qablal hijrah. Dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Ashur. Dan ini adalah wahwa qaulul jumhur, ini pendapat kebanyakan para ulama ahli tafsir. Selanjutnya jemaah sekalian rahimakumullah, ketahuilah bahwa surat Al-Fatihah memiliki banyak nama, ya. Di antara namanya adalah yakni surah Al-Fatihah disebut Fatihatul Kitab, yaitu yang membuka Al-Kitab, maksudnya membuka Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Di dalam kitab tafsir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Ada yang tahu nama kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari apa namanya? Namanya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Diterangkan di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, summiyat Fatihatul Kitab. Kenapa surat Al-Fatihah disebut juga dengan Fatihatul Kitab, yang membuka Al-Kitab, yang membuka Al-Quran, yang memulai Al-Quran? Li'annaha yuftatahu bi kitabatiha al-masahib. Karena mushaf-mushaf yakni diawali penulisannya dengan surah Al-Fatihah. Betulkah mushaf-mushaf yang beredar itu diawali dengan surah Al-Fatihah? Betul apa tidak? Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya, surat dan ayat berapakah yang pertama kali turun kepada Rasulullah? Jawabnya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Barakallahu fikum. Itu surah Iqra, surah Al-Alaq, dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, yang mana biha dengannya nubi'a Nabi Muhammad resmi menjadi seorang nabi dengan surah Al-Alaq, ya. Tapi kenapa yang pertama kali turun surah Al-Alaq dan ayatnya 1 sampai 5, tapi kenapa di dalam mushaf itu ternyata Al-Fatihah bukan surah Al-Alaq? Jawabnya, karena Al-Quranul Karim disusun laisa ala sabili tartibin nuzul, tidak berdasarkan tertib asbab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Walakin akan tetapi yang namanya Al-Quranul Karim disusun apa? Ala sabili tartibil ma'hud, berdasarkan tertib yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan berdasarkan tartib nuzuli, tetapi berdasarkan tartib ma'hudi, yaitu berdasarkan tertib yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW suka mengatakan kepada Zaid bin Sabit, ya,
radhiyallahu an, kata beliau, ya Zaid, hendaklah engkau tetapkan ini di sini, hendaklah engkau tetapkan di sini, dan seterusnya. Maka beliau terangkan kepada Zaid bin Sabit, kepada penulis wahyu yang jumlahnya sekian, di antaranya adalah yaitu pemukanya para penulis wahyu, yaitu sahabat Nabi yang mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Maka ketika itu diperintahkan supaya ditulis di sini, ditulis itu, dan seterusnya. Makanya Al-Qur'anul Karim surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir An-Nas. Surat pertama surat nomor berapa? Nomor 1. Surat terakhir surat nomor berapa? 114. Dan tidak diawali dengan surat Al-Alaq, karena ini laisa ala sabilit tartib, yakni tartibin nuzul, tidak berdasarkan tartib nuzul, tertib turunnya. Al-Imam Ibnul Anbari beliau mengatakan bahwasanya inilah tertib asbab nuzul, tetapi tertib asbab nuzul yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Anbari rahimahullah taala itu telah dikritik oleh para ulama karena riwayatnya tidak ada yang sahih. Sekali lagi bahwa susunan Al-Qur'anul Karim itu berdasarkan tartib ma'hud, bukan berdasarkan tartib nuzul. Selanjutnya kemudian surah Al-Fatihah, yakni surah yang luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya selain disebut dengan Fatihatul Kitab, yakni dengan sebab dimulai musab-musab dengannya, juga wa yuqra'u biha fi sholawat, dan juga dimulai dengan Al-Fatihah di dalam sholat. Apabila kita sholat, pasti pertama kali yang dibaca Al-Fatihah. Itu pasti. Fahiyya pawati lima yajluha min suwaril Qur'an fil kitab wal qira'ah. Maka Al-Fatihah adalah fawatih, yaitu pembuka lima yajluha, bagi apa yang mengiringinya, min suwaril Qur'ani, dari surat-surat Al-Quran, fil kitabati, baik di dalam penulisan. Di dalam penulisan pasti yang pertama kali ditulis Al-Fatihah. Begitu pula di dalam qiraah, bacaan yang dibaca pertama kali adalah Al-Fatihah. Setelah itu baru surat yang lain. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala, Rasul bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi fasoidan. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab Al-Fatihah fasoidan, lalu selebihnya. Para pensara mengatakan fasoidan adalah yaitu ayat atau surat. Ayatnya minimal 3. Itulah sebaik-baiknya bacaan ketika kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena surat terpendek 3 ayat. Seyogianya kalau kita sholat, di dalam sholat kita itu sependek-pendeknya baca ayat, seyogianya 3 ayat minimal. Tapi sekarang lagi musim 1 ayat, 2 ayat. Allahu Akbar waladdallin amin yasin wal Qur'anil hakim. Allahu Akbar, 2 ayat. Ya, ada lagi yang 1 ayat, Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, ada lagi yang ya enggak seberapa, maka hendaklah membacanya berapa? Yakni 3 ayat. Paling tidak seperti itu. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim surat terpendek 3 ayat. Seyogianya kita membaca seperti itu, 3 ayat. Ya, diupayakan seperti tadi. Asoidan, surat ayat-ayat dan surat. Berapa ayatnya? Ayatnya 3 ayat umpamanya. Ya, suratnya ya tentu bebas, surat yang mana saja. Jadi diupayakan membacanya jangan cuma 1 ayat, ya. Seperti itu. Selanjutnya kemudian dilanjutkan lagi, yakni yang kedua disebut juga dengan Ummul Quran, yaitu induknya Al-Qur'anul Karim. Kenapa dikatakan induknya Al-Qur'anul Karim? Jawabnya mirip dengan yang tadi. Ya, kalau ini dikatakan induk karena apa? Sumiyat Ummul Quran, bahwasanya Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran litaqaddumiha ala sairi suwaril Qur'ani, yakni bahwa surat Al-Fatihah mendahului seluruh surat-surat Al-Quran gairiha, selain daripada dia. Kemudian ya diterangkan lagi bahwasanya nama Al-Quranul Karim, nama Al-Fatihah adalah yang ketiga Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Kitab. Kenapa dikatakan induknya Al-Kitab? Diterangkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab tafsir Imam Bukhari berkata, Summiyat Ummul Kitab, dinamakan dengan Ummul Kitab, di annahu
karena ya dia ya yubda'u bi kitabatiha fil masahib wa yubda'u bi qiraatiha fis salat. Dimulai dengan penulisan Al-Fatihah di dalam mushaf dan juga dimulai dengan membaca Al-Fatihah di dalam salat. Demikian menurut Al-Imam Al-Bukhari, dan ini persis jawabannya seperti Fatihatul Kitab. Kemudian yang keempatnya As-Sab'ul Masani. Al-Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Masani. Kenapa dikatakan Sab'ul Masani? Dikatakan bahwasanya dia adalah Sab'ul Masani fali annaha tusanna qira'atuha fi kulli sholati tatawwu'in ma maktubah. Karena sesungguhnya Al-Fatihah itu diulang-ulang dibacanya pada setiap sholat sunnah maupun sholat fardu. Al-Fatihah seperti itu. Demikian diterangkan dalam kitab Tafsir Ibnu At-Tabari, Tafsir Ibnu Atiyah, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Ibnu Asur. Jadi kenapa dikatakan Sab'ul Masani? Artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Rakaat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Fatihah, ketiga Al-Fatihah, sampai terakhir Al-Fatihah. Bahkan ketika surat-surat tidak dibaca pun Al-Fatihah tetap dibaca. Bahkan ketika sholat jenazah pun Al-Fatihah tetap dibaca. Saya mau tanya, sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Jawabnya 4 kali takbir. Begitu jawabnya. Ya, jangan bilang rakaat. Enggak ada ruku, enggak ada sujud, mau rakaat berapanya? Begitu. Itu surah Al-Fatihah. Masya Allah. Disebutnya Sab'ul Masani. Kemudian Al-Quranul Azim. Al-Fatihah dikatakan Al-Quranul Azim, yaitu Al-Quran yang agung. Kenapa? Qala Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Imam Al-Qurtubi, summiyat bidzalika, Al-Fatihah dikatakan Al-Quranul Azim litadammuniha jami'a ulumil Quran, karena Al-Fatihah meliputi, memuat, mengandung jami'a ulumil Quran, seluruh ilmu-ilmu Al-Quran. Wa dzalika annaha tashtamilu ala sana'i ala Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Al-Fatihah itu memuat pujian kepada Allah, pujian kepada Allah bi ausofi kamalihi wa jalalihi, dengan mensifati kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya wa alal amri bil ibadati wal ikhlas fiha. Yang keduanya mengandung perintah agar beribadah dan ikhlas di dalam beribadah. Mengandung perintah beribadah dan agar ikhlas di dalam ibadah. Yang ketiganya wal i'tirafi bil ajzi anil qiyami bi syai'in minha illa bi i'anatihi ta'ala, yaitu mengandung pengakuan yang tulus, pengakuan akan kelemahan diri untuk melakukan sesuatu darinya kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Kita harus mengaku kalau kita ini lemah, kita harus mengaku kalau diri kita ini rendah, kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, maka kita mengatakan iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketahuilah bahwa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pun beribadah tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dikatakan sebagai esensi dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan pertolongan yang pertama dan utama adalah memohon kepada Allah agar apa? Agar kita dapat beribadah dengan baik. Dalam doanya yang biasa kita ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bagusnya beribadah kepadamu ya Allah. Berikutnya kemudian yang ketiga, yang keempat, wa alal ibtihali ilaihi fil hidayah ila siratal mustaqim, dan juga al ibtihal ilaihi fil hidayah ila siratal mustaqim, yakni kita meminta kepada Allah tabaraka taala supaya diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, bahkan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu keistiqomahan mendapatkan hidayah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus.
Dan begitu pula wa kifayati ahwali nakisin, dan mencukupkan dari keadaan yakni orang-orang yang menyimpang darinya, baik dia adalah ghairil maghdubi alaihim, apakah orang-orang yang dimurkai atau ka'ad-dolin, orang-orang yang tersesat. Ini surah Al-Fatihah, ya. Kemudian berikutnya yakni Al-Fatihah disebut juga dengan suratul hamdi, surat pujian. Kenapa demikian? Karena di sana ada kalimat alhamdulillah rabbil alamin yang di dalamnya mengandung pujian-pujian. Selanjutnya ikhwatal Islam rahimakumullah, ya, ikhwan wal akhwat a'azzanillahu wa yakum. Berikutnya kemudian secara global apa yang ada dalam surah Al-Fatihah ini, maka kita dapat mengetahuinya seperti apa yang digambarkan di dalam sebuah hadis qudsi. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW telah menceritakan tentang firman Allah yang mulia di dalam hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah tabaraka wa taala, qasamtu sholata, aku telah membagi salat, baini wa baina abdi, yaitu antara aku dan hambaku. Qasamtu sholata, aku telah membagi salat, yaitu antara aku dan hambaku, nisfaini, menjadi dua. Masya Allah, hadisnya sangat jelas sekali. Qasamtu sholata, aku telah bagi salat, baini wa baina abdi nisfaini, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dikatakan bahwasanya ketika Allah tabaraka taala berfirman, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, di dalam hadis yang sahih Imam Muslim, dan ini berbicara tentang firman Allah yang mulia. Nabi kita yang mulia bersabda, man sholat sholatan lam yaqra fiha bi umil Quran, barang siapa yang sholat tidak membaca padanya bi umil Quran, dengan induk Al-Quran, fahiya khidajun ghairu tamam, maka dia tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, Abu Hurairah ditanya, inna nakunu wara al imam, wahai Abu Hurairah, ya, bagaimana dengan kami, sesungguhnya kami berada di belakang imam, kami nggak baca, ya, Al-Fatihah. Faqala, kata Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, bacalah Al-Fatihah dalam dirimu. Ini ada beberapa faedah. Pertama, kalimat man sholla sholatan lam yaqra biha bi umil Quran, itu dalil bahwa Al-Quran, membaca Al-Fatihah adalah merupakan bacaan yang hukumnya wajib, bahkan merupakan rukun sholat. Rukun bagi siapa membaca surah Al-Fatihah? Bagi dua. Satu bagi imam, yang kedua bagi munfarid, orang yang sholat sendirian. Bagaimana dengan orang yang menjadi makmum? Ulama kita berselisih paham, namun mereka sepakat itu bukan rukun sholat. Tapi ada sebagian mengatakan wajib, ada sebagian mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika kita menjadi makmum. Dan hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi dalil bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ketika dia bertanya kepada Abu Hurairah, inna nakun wara al-imam, kami berada di belakang imam, bagaimana yang harus kami lakukan? Faqala, kata Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, bacalah Al-Fatihah itu dalam dirimu. Maknanya tidak membaca, tetapi memperhatikan bacaan imam. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, kata Allah tabaraka taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka simaklah oleh kalian, wa ansitu, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Firman Allah yang mulia, fastami'u lahu wa ansitu, itu dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib istima', kita wajib insot. Istima' menyimak, insot diam. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian diberikan rahmat. Yang keduanya, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita yang mulia bersabda, kata Rasulullah, Rasul bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi,
Innama ju'ilal imamu liu'tama bihi. Hanyalah imam itu dijadikan liu'tama bihi, supaya diikuti. Innama ju'ilal imamu liu'tama bihi. Hanyalah imam itu dijadikan supaya diikuti. Idza kabbara fakabiru, apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbira, janganlah kamu bertakbir sampai dia bertakbir. Wa idza qara'a, dan apabila imam itu membaca Al-Fatihah, membaca surat, fa ansitu, maka diamlah. Kalimat wa idza qara'a, apabila imam membaca berarti kita makmum. Fa ansitu, maka diamlah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika imam itu membaca maka kita diam, kita perhatikan. Kita diam, kita perhatikan. Jemaah sekalian, kita diam, kita perhatikan bacaan imam. Seperti itu. Inilah makna iqra binafsik, bacalah dalam hatimu. Maksudnya imam itu membaca, kita istima, menyimak, kita diam sambil hati kita yakni memperhatikan bacaan imam, memahami bacaan imam. Begitu caranya. Kenapa mesti memperhatikan bacaan imam? Karena ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berbicara tentang kewajiban untuk apa? Untuk iqamatus salat, mendirikan salat. Beliau menafsirkan iqamatus salat ada dua, iqamatun dhahiratun wa iqamatun batinatun. Ada mendirikan salat secara dohir, ada mendirikan salat secara batin. Di antara mendirikan salat secara batin adalah tadabburu kulli ma yaquluhu wa kulli ma yaf'aluhu. Mentadaburi semua yang dia ucapkan dan mentadaburi semua yang dia lakukan. Apa yang dia ucapkan di antaranya membaca surah Al-Fatihah. Apa maknanya tadabbur dengan surah Al-Fatihah? Maknanya adalah memahami maknanya, mengerti maknanya, memahami maknanya, dia menyimak, dia menghayati. Itulah dia yakni mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Jadi berdasarkan keterangan ini nyatalah bahwasanya ini adalah salah satu dalil yang dijadikan dalil bahwa di belakang imam tidak membaca Al-Fatihah dan yang lainnya. Tetapi kewajiban membaca Al-Fatihah adalah yaitu apa yang dibaca oleh imam, sedangkan makmum cukup menyimak, cukup istima, mendengar, menyimak, insot, diam. Dan iqra biha fi nafsika, baca dalam dirimu, maknanya adalah memperhatikan makna-makna ayat yang sedang dibaca. Oleh karena itu saya anjurkan kepada para imam, kalau menjadi imam hendaklah membaca ayat-ayat, surat-surat yang kira-kira makmumnya mudah mengerti, biar makmumnya bisa menyimak. Bahkan tidak mengapa salat dia diulang-ulang, salat dia diulang-ulang dengan membaca apa? Salat dia diulang-ulang dengan membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang mudah disimak, surat-surat yang mudah dipahami. Dan jangan membaca ayat-ayat yang aneh-aneh, ya, yang kadang-kadang jangankan makmumnya, imamnya pun juga nggak mengerti maknanya, ya. Maksudnya diupayakan seperti itu. Kecuali kalau memang kita pengen membacanya, maka tentu secara hukum tidak mengapa, secara hukum dibolehkan yang demikian itu. Selanjutnya kemudian dijelaskan bahwasanya fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena sesungguhnya kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah bersabda, qalallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdin nisfain, aku telah membagi salat antara aku dan diriku, antara aku dan hambaku, nisfain, menjadi dua bagian. Kata Allah, qasamtus salata baini wa baina abdin nisfain, aku telah membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Fa idza qala al-abdu, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan apabila hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, dan apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, maka qala, dia mengatakan majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Kemudian fa idza qala, dan apabila imam mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka dia mengatakan hada baini wa baina abdi,
Ini adalah antara aku dan hambaku. Apabila hambaku mengucapkan seperti ini, apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hada baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dan hambaku. Kemudian wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Fa idza qala, apabila hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka qala Allah berfirman, hada wali abdi, ini adalah untuk hambaku, wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa-apa yang dia pinta. Jemaah sekalian, a'azzaikum. Maka berdasarkan firman Allah yang mulia di dalam hadis qudsi ini, kita mendapatkan pelajaran berharga. Pertama, bahwa induk Al-Quran adalah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 3 kalimat sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Adapun 3 yang setelahnya, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa faedahnya? Pertama, iyyaka na'budu berbicara tentang mentauhidkan Allah, dan ini hak Allah, kewajiban para hambanya. Maka diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bahwa orang yang beribadah kepada Allah ingin yakni dalam beribadahnya membuktikan ketauhidan kepada Allah, dia harus dengan 3 penghayatan 3 kalimat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, ini adalah mahabbah, kecintaan karena Allah banyak pemberiannya. Ar-Rahmanir Rahim, ini ar-raja, pengharapan karena Allah memberikan kasih sayangnya. Maliki yaumiddin, ini adalah al-khauf, rasa takut karena Allah memperlihatkan bahwa Allah menguasai hari pembalasan. Maka seorang hamba yang beribadah kepada Allah tabaraka taala, mentauhidkan Allah, harus didasari dengan 3 rukun ibadah. Pertama, mahabbah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya, roja, ar-rahmanir rahim. Yang ketiganya, yakni khauf, maliki yaumiddin. Inilah 3 rukun ibadah, arkanul ibadah salasatun. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah yaitu rukun ibadah yang pertama yaitu mahabbah, yang kedua roja, yang ketiga khauf. Sedangkan kalimat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Pertolongan apa yang dimaksud? Pertolongan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Apa faedah dari firman Allah yang mulia ini? Yakni kalau hamba Allah ingin ditolong oleh Allah dalam beribadah kepada Allah, dan seorang hamba pasti ditolong oleh Allah apabila dia memiliki 3 hal, apabila dia memiliki 3 hal, 3 hidayah, 3 pertolongan Allah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maknanya sabbitna ala siratil mustaqim, teguhkan kami di atas jalan yang lurus. Ini adalah hidayatus sabat, hidayah teguh di atas jalan yang lurus. Yang keduanya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, yaitu para rasul, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, yaitu orang yang dia mendapatkan hidayah ilmu dan amal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub 'alaihim, dimurkai atas mereka. Siapa? Yahudi. Orang Yahudi, mereka mendapatkan hidayah ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah amal. Orang Nasrani, mereka mendapatkan hidayah amal tapi tidak mendapatkan hidayah ilmu. Maka ketahuilah bahwa orang yang ibadahnya dapat mentauhidkan Allah apabila orang tersebut memiliki 3 hidayah. Apa itu? Hidayah ilmu, hidayah amal, dan hidayah sabat, yaitu teguh dan istiqomah di atas ilmu dan amal. Banyak orang yang mendapatkan hidayah ilmu, cukupkah dia? Tidak. Mendapatkan hidayah ilmu, tidak mendapatkan hidayah amal, seperti Yahudi. Banyak orang yang mendapatkan hidayah amal, semangat beramal, tapi tidak di atas ilmu. Apakah ini cukup? Tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang Nasrani mendapatkan hidayah amal, tapi tidak mendapatkan hidayah ilmu. Siapa yang lengkap? Itulah dia para nabi,
Itulah dia para siddiqin. Itulah dia para syuhada. Itulah dia para solihin. Siddiqin yang diwakili dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Syuhada yang diwakili dengan Umar dan Utsman. Solihin yang diwakili dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu adalah orang-orang yang telah terkumpul pada dirinya 3 hidayah, yaitu hidayah sabat, teguh di atas keislaman. Yang kedua hidayah ilmu, ya. Yang ketiganya yaitu hidayah yakni amal. Demikian barangkali sebagai mutiara surah Al-Fatihah dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.